Kejaksaan Agung akan mendalami perjanjian pisah harta aktris Sandra Dewi dengan suaminya Harvey Muiz yang kini menjadi tersangka kasus korupsi komoditas timah. Ini menjadi bagian dalam pendalaman dugaan TPPU tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Lalu sejauh mana perjanjian pisah harta dapat berpengaruh terhadap proses penyidikan? Kami bahas bersama pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat siang Pak Fikar. Selamat siang, Mbak. Baik, Oke. Pak Fikar, saat ini Kejaksaan Agung tengah mendalami terkait dengan perjanjian pisah harta antara Harvey Muiz yang menjadi tersangka dengan istrinya Sandra Dewi. Nah, sejauh mana sebenarnya perjanjian pisah harta ini bisa mempengaruhi proses penyidikan? Oke. Perjanjian pisah harta di dalam satu perkawinan biasanya dibuat pada awal mereka akan melakukan pernikahan, ya. Kenapa dibuat? Kebanyakan motifnya adalah bahwa dua-duanya punya lapangan usaha masing-masing gitu. Nah, karena itu ketika mereka melakukan perkawinan, mereka sengaja membuat satu perjanjian pemisahan harta agar usaha-usaha yang dilakukan masing-masing pihak tidak mempengaruhi harta masing-masing. Nah, karena itu harta di dalam rumah tangga atau satu keluarga seperti ini itu pasti terpisah, kecuali harta yang memang menjadi kewajiban suami kepada istrinya, gitu ya. Karena kan kalau lihat konsepsi tentang perkawinan di dalam undang-undang perkawinan itu, suami ditempatkan sebagai orang yang mencari penghasilan, ya, sementara istri ditempatkan sebagai ibu rumah tangga yang mengelola rumah tangga. Itu konsepsi undang-undang perkawinan seperti itu. Tetapi ketika ada perkembangan bahwa sang istri pun juga bisa berperan mempunyai usaha sendiri atau bekerja sendiri, maka tidak jarang terjadi perkawinan yang diawali dengan bahwa dua-dua pasangan ini, baik pria maupun wanitanya, mempunyai profesi sendiri, maka biasanya dibuatlah perjanjian pisah harta itu. Oke. Nah, itu yang terjadi seperti itu, begitu. Oke, Pak Fikar, kalau tadi Pak Fikar menyebutkan kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri selama pernikahan itu terjadi. Nah, artinya apakah kewajiban memberikan nafkah ini juga termasuk misalkan hadiah atau barang-barang apapun lah asetnya yang diberikan oleh sang suami kepada sang istri selama masa pernikahan, itu pun juga nantinya bisa akan ikut terseret? Ya, jadi yang dimaksudkan dengan harta masing-masing itu, pisah harta itu adalah harta yang didapat dari penghasilan masing-masing. Nah, jadi kalau di dalam satu rumah tangga, umpamanya kewajiban suami memberi nafkah, kemudian memberi hadiah segala macam, ya itu termasuk bagian dari harta bersama, tuh, ya, harta bersama yang tidak termasuk kualifikasi harta yang dipisahkan gitu. Karena biasanya harta yang dipisahkan itu hanya berasal dari usaha masing-masing, ya, tetapi kewajiban atau harta pemberian atau apapun yang diberikan oleh suami kepada istrinya, ya itu menjadi bagian dari harta bersama. Dan dalam konteks perkara pidana seperti ini, nah hanya bagian harta itu yang bisa menjadi objek penyitaan, gitu ya, sebagai bagian dari kejahatan, gitu. Tetapi kalau harta yang sejak awal dimiliki dipisah, gitu ya, sejak perkawinan itu dipisah, itu yang tidak bisa tersentuh oleh perkara pidana yang dikenai terhadap masing-masing pihak, begitu, Mbak. Oke. Artinya jika memang perjanjian pisah harta itu dibuat sebelum pada saat pernikahan itu terjadi, artinya apakah otomatis ini bisa mengamankan apa yang dimiliki oleh orang itu sebelum, misalkan dalam konteks Sandra Dewi nih, gitu, apa yang sebelumnya ia punya sebelum menikah dengan Harvey Muiz, itu artinya otomatis aman gitu, Pak Fikar? Betul, otomatis itu hanya menjadi miliknya Sandra Dewi, gitu. Demikian juga kalau ada harta yang kemudian diberikan oleh Harvey Muiz kepada Sandra Dewi, tapi di atas namakan Sandra Dewi, gitu ya. Nah, itu juga sulit tuh terjangkau oleh hukum pidana, ya, oleh penyitaan, karena itu dianggap kepemilikannya ada di tangan
istrinya gitu atau Sandra Dewinya, begitu Mbak. Oke, kalau misalkan disita, salah satu pihak ini bisa mengajukan perlawanan nggak, Pak Fikar? Iya, kalau harta yang dipisah itu kemudian menjadi objek sita, maka istri atau orang yang merasa dirugikan bisa melakukan perlawanan, ya, baik secara keperdataan, gitu, karena nanti peradilan perdatanya akan membuktikan bahwa itu bukan bagian dari harta miliknya pelaku kejahatannya atau suaminya, gitu. Nah, karena itu nggak bisa ini menjadi objek sita. Nah, itu ada nanti itu peradilan, dalam hal ini adalah hakim peradilan perdata menentukan itu, begitu Mbak. Oke. Saat ini kan Kejaksaan Agung masih mendalami terkait dengan perjanjian pisah harta, termasuk salah satunya adalah kapan perjanjian pisah harta itu dibuat. Artinya kan sebenarnya bisa saja Pak Fikar, perjanjian pisah harta itu tidak harus selalu atau wajib dibuat pada saat sebelum pernikahan. Setelah pernikahan pun itu bisa terjadi, ya kan? Nah, apa bedanya yang sebelum dan juga sesudah pernikahan? Kalau sebelum, ya itu seluruh pendapatan harta yang didapat oleh masing-masing pihak itu terpisah secara hukum, gitu ya. Tanggung jawabnya secara hukum juga terpisah, gitu. Tetapi kalau perjanjian pemisahan harta itu dibuat setelah perkawinan, umpamanya beberapa tahun setelah perkawinan, maka itu akan ada penelitian, gitu. Harta mana yang merupakan harta bersama, harta mana yang merupakan harta yang dipisah, gitu. Tentu saja yang pasti adalah tahun sejak dibuatnya perjanjian pemisahan itu, maka harta yang didapat oleh masing-masing pihak itu menjadi miliknya masing-masing. Tetapi harta yang didapat sebelum tahun pembuatan perjanjian pemisahan itu menjadi bagian dari harta bersama. Dan kalau salah satu terlibat pidana, ya itu bisa menjadi objek sita kalau itu, ya bisa menjadi objeknya kejaksaan untuk menyita dan sebagainya. Kekuatan hukumnya mana yang lebih kuat atau sama saja sebelum dan juga setelah terjadi pernikahan? Kalau kekuatan hukumnya sama, hanya saja itu tadi menyangkut harta mana yang termasuk lahir setelah adanya perjanjian pemisahan, harta mana yang lahir ada atau dimiliki sebelum perjanjian pemisahan. Itu yang memisahkan itu, gitu. Ya, memisahkan itu yang mungkin agak sulit, gitu. Kalau harta-harta yang tidak bergerak seperti tanah atau mobil itu gampang. Maksud saya itu kan peralihan haknya, ganti namanya kan itu agak ada proses sendiri, gitu. Dan sehingga itu bisa diselidiki kalau itu, ya bisa ini manipulasi atau bukan itu bisa diselidiki kalau harta yang tidak bergerak. Tetapi yang sulit kan harta yang bergerak. Ya, harta yang bergerak itu mobil dan lainnya. Nah, itu kan perpindahannya sangat mobil, gitu. Artinya kapanpun bisa dipindahin itu, ya kan? Nah, itu yang agak sulit mengidentifikasi apakah ini harta bawaan, apakah ini harta bersama. Begitu, Mbak. Oke. Pak Fikar, kemarin Sandra Dewi kan sudah menjalani pemeriksaan kedua. Anda melihat dari kacamata hukum, kemana ini akan menuju arahnya? Apakah Anda melihat kasus ini yang bergulir sampai dengan kemarin, ada potensi Sandra Dewi bisa saja juga terseret dengan kasus dugaan korupsi atau dugaan TPPU ini? Iya, oke. Sandra Dewi adalah seorang istri yang dari seorang suami yang punya usaha, kan begitu, ya. Nah, kalau Sandra Dewi bagian dari usaha itu dalam pengertian umpamanya dia masuk namanya sebagai pemegang saham dari perusahaan yang dikelola oleh suaminya, nah itu akan sangat mungkin bisa terkait, gitu. Artinya bisa ditarik, gitu. Tetapi kalau dia sama sekali tidak merupakan bagian dari usaha yang dijalankan oleh suaminya, maka itu tadi sesuai dengan perjanjian pemisahan harta, ya harta yang didapat oleh dia tetap menjadi milik dia dan dia tidak bisa dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya umpamanya, terutama berkaitan dengan kepemilikan hartanya, gitu. Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Fikar atas penjelasannya. Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti sudah bergabung dengan Connected siang hari ini. Selamat siang, sehat selalu Pak Fikar. Selamat siang.